If you didn't know, you're an idiot. You must believe me when I tell you that I will. I don't believe you anymore. They founded the Free City of Bravos and built this house. I am Yara Greyjoy, daughter of Balon. You even heard you have no cock. All I've ever wanted was to serve you. The Great War still to come. That sounds most excellent. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Game of Thrones Season 6 episode 6 dan 7. Di episode sebelumnya, Jon Snow dan Sansa akhirnya pergi dari Castle Black untuk pergi mencari bantuan dalam usaha mereka merebut kembali Winterfell. Theon dan Yara berhasil kabur setelah Euron pamannya berhasil dinobatkan sebagai raja yang baru di Iron Island. Sementara itu, Bran berhasil selamat dari serangan para White Walker yang datang ke gua tempat Bran berada. Sebelum kita lanjutin kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Mira yang menarik Bran seorang diri. Mereka berhasil kabur dari serangan White Walker. Sementara Bran masih saja tidak sadar karena Bran masih berada dalam penglihatannya. Bran pun akhirnya terbangun dan ternyata pasukan kematian berhasil mengejar mereka. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyelamatkan mereka yang menunggangi seekor kuda. Seseorang tersebut lalu menghabisi semua pasukan kematian. Dan ia lalu mengangkat Bran dan Mira ke atas kudanya, dan mereka pun akhirnya pergi. Scene pun berpindah menceritakan Sam dan Gilly yang dalam perjalanannya menuju Horn Hill. Di dalam perjalanan, Sam mengatakan kepada Gilly bahwa ia harus mengatakan kepada keluarganya kalau ia adalah istrinya, dan Sam kecil adalah putra dari Sam, agar ayahnya mau menerima keberadaan Gilly. Sam menceritakan bahwa ayahnya sangat membenci seorang Wildling. Ayahnya berharap bahwa Sam bisa tumbuh besar sehingga bisa membunuh para Wildling. Namun Sam malah diusir oleh ayahnya dan dicabut hak warisnya karena perawakan Sam. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun sampai. Ketika mereka masuk, ibunya Melissa Florent dan saudaranya Tala Tarly lalu datang menyambut kembali kedatangan Sam. Sam lalu memperkenalkan Gilly dan putranya, dan ibunya lalu membawa mereka masuk ke dalam. Saat malam tiba, Sam dan Gilly pun akhirnya berkumpul dan bertemu dengan ayah Sam, yaitu Randyll Tarly, dan juga adiknya Deacon Tarly. Sam terlihat canggung dan ayahnya begitu tidak menyukai kedatangan Sam kembali pulang. Sam mengatakan bahwa ia diperintah oleh Lord Commander untuk pergi ke Citadel untuk menjadi seorang Maester. Namun ayahnya tidak menyukai hal tersebut. Ayahnya sangat menginginkan Sam menjadi seorang pria yang pandai menggunakan kuda dan pedang. Namun Gilly membela Sam dengan mengatakan bahwa Sam adalah seorang pria dan dia telah menyelamatkan nyawanya dari White Walker. Mendengar hal tersebut, ayahnya mencurigai bahwa Gilly adalah seorang Wildling karena mereka bertemu di balik The Wall. Akhirnya Sam pun kembali diusir oleh ayahnya untuk segera pergi menuju Citadel, dan Gilly bisa tinggal di rumah Sam untuk menjadi seorang pembantu. Sam lalu meminta maaf kepada Gilly atas perlakuan ayahnya. Ia takut kalau ia mengusir Gilly dari rumahnya. Sam juga mengatakan bahwa ia akan berangkat menuju Citadel saat fajar tiba. Akhirnya Sam pun berpamitan dengan Gilly. Namun tak lama kemudian Sam kembali lagi ke kamar Gilly dan berencana untuk mengajak Gilly dan anaknya. Scene lalu berpindah ke King's Landing. Tommen kembali menemui High Sparrow. Tommen menanyakan kepada High Sparrow apakah tidak ada cara lain untuk mengeluarkan Margaery tanpa melakukan penebusan dosa. High Sparrow lalu menenangkan Tommen bahwa Margaery akan baik-baik saja, dan Sparrow akan melindunginya ketika ia melakukan penebusan dosa.
High Sparrow juga menceritakan kepada Tommen bahwa keadaan Marjorie sekarang berbeda dengan dahulu. Sekarang ia mengabdikan dirinya untuk para dewa. High Septon lalu mengajak Tommen untuk menemui Marjorie. Tommen akhirnya bertemu dengan Marjorie. Tommen mengatakan bahwa ia sangat mengkhawatiri keadaannya. Namun Marjorie mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ia sekarang merasa lebih bahagia karena dekat dengan para dewa. Tommen lalu mengingatkan bahwa sebentar lagi penebusan dosa akan dilakukan oleh Marjorie. Namun Marjorie mengatakan bahwa para dewa mempunyai rencana yang lebih baik. Kembali kepada kisah Arya, sandiwara di kota Braavos kembali digelar dan kembali menceritakan kisah Raja Joffrey yang tewas akibat racun yang diminumnya. And it was he. Tak lama kemudian, Arya lalu menjalankan rencananya dan kembali mendatangi belakang panggung. Ia lalu melihat botol rum Lady Crane dan memasukkan racun ke dalam botol tersebut. Saat sandiwara selesai, Arya pun lalu berencana pergi. Namun ia tertahan oleh Lady Crane yang menanyakan siapakah Arya. Lady Crane lalu mengajaknya berbicara dan Lady Crane menanyakan kepada Arya tentang aktingnya saat di panggung. Arya lalu memberikan sebuah saran untuknya untuk lebih menghayati peran sebagai sang ratu Cersei. Dan tak lama kemudian Arya pun pergi. Setelah Arya pergi, Lady Crane mengatakan kepada temannya yang lain bahwa ia memiliki sebuah pendapat tentang sandiwaranya. Namun saran yang diberikan oleh Lady Crane tidak disukai oleh yang lain. Tak lama kemudian Lady Crane pun menuangkan minumannya. Namun saat ia akan meminumnya, Arya pun datang dan menumpahkan minuman tersebut dan mengatakan kepada Lady Crane bahwa ia harus berhati-hati karena ada seseorang yang ingin ia tewas. Arya pun lalu pergi, dan saat ia pergi, Wives juga berada di tempat tersebut. Arya lalu kembali menuju dermaga dan mengambil pedang yang ia simpan ketika pertama kali ia masuk ke kuil. Wife lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Jaqen. Lalu Jaqen memerintahkan kepada Wife untuk menghukum Arya. Sementara itu, Arya tidak kembali ke kuil dan ia memilih untuk tinggal di tempat yang lain. Scene pun berpindah ke King's Landing. Scene menampilkan pasukan klan Tyrell akhirnya tiba di King's Landing untuk menumpas Sparrow karena telah menangkap Marjorie dan Ser Loras. Yang dimana di hari itu juga Marjorie akan melakukan penebusan dosa. Sparrow sedang berceramah di depan rakyat King's Landing atas dosa-dosa yang dilakukan oleh Marjorie. Namun tak lama kemudian pasukan Tyrell pun tiba. Jaime mengatakan bahwa kedatangannya untuk menjemput Marjorie dan Ser Loras. Namun High Sparrow tidak bisa melakukan hal tersebut. Jaime lalu mengancam bahwa akan terjadi pertumpahan darah apabila penebusan dosa ini tetap dilakukan. High Sparrow lalu mengatakan bahwa penebusan dosa tidak akan terjadi dan Marjorie tidak perlu melakukannya. Karena Marjorie telah membawa seseorang dan akan membuat King's Landing menuju era baru. Tak lama kemudian lalu keluarlah Tommen dari Sept of Baelor. Ia mengatakan bahwa Crown dan Fate telah menjadi satu kesatuan. Dan itu yang akan membuat King's Landing kembali kepada kejayaan. Jaime dan pasukan Tyrell pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tommen lalu mencabut jabatan Jaime sebagai Lord Commander dari Kingsguard karena telah menyerang anggota Sparrow. Tommen juga memerintahkan Jaime untuk pergi dari King's Landing. Jaime lalu menemui Cersei. Ia mengatakan bahwa ia dikirim untuk memimpin pasukan Lannister untuk membantu klan Frey merebut kembali kastil yang diduduki oleh Brynden Tully. Namun ia mengatakan bahwa ia menolak untuk pergi. Ia akan memberikan Bronn emas untuk membunuh semua anggota Sparrow. Namun Cersei mengatakan bahwa ia harus pergi untuk memimpin pasukan agar semua musuh-musuh mereka mengetahui betapa kuatnya keluarga Lannister. Sementara itu di Riverland, Frey marah atas kekalahannya karena Brynden Tully berhasil merebut kastil yang dikuasai olehnya. Ia mengatakan bahwa semua klan kini sedang menertawakannya sekarang. Walder Frey lalu memiliki rencana untuk membawa Edmure kepada Brynden Tully untuk dijadikan sandera. Kembali kepada kisah Bran, akhirnya mereka bisa kabur dan selamat dari kejaran pasukan kematian. Seseorang tersebut lalu mengatakan bahwa terakhir kali ia bertemu dengan Bran, ia masih anak-anak. Dan ternyata orang tersebut adalah Benjen Stark, paman Bran. Bran mengatakan bahwa ia mendengar pamannya telah tewas karena bertugas di utara. Benjen lalu menceritakan bahwa ia memang telah tewas ditikam oleh White Walker.
dan ia pun berubah menjadi pasukan kematian. Namun Children of Forest telah menolongnya dengan Dragon Glass yang dimasukkan ke dalam dadanya, sama seperti saat pertama kali Night King terlahir. Benjen lalu mengatakan bahwa kini Bran adalah Three-Eyed Raven, dan ia akan belajar bagaimana cara menguasai kekuatannya. Scene pun berpindah, kembali menceritakan Daenerys dan pasukan Dothraki yang menuju kota Meereen. Di tengah jalan, mereka pun berhenti. Daenerys selalu menanyakan berapa lama untuk sampai ke kota Meereen dan berapa kapal untuk bisa membawa semua pasukannya menuju Westeros. Daario lalu mengatakan bahwa butuh waktu 1 minggu untuk sampai di Meereen dan butuh 1000 kapal untuk bisa membawa semua pasukannya ke Westeros. Namun Daario mengatakan sekarang tidak ada orang yang memiliki kapal sebanyak itu. Daenerys selalu memerintahkan untuk menunggu dan ia pun lalu pergi. Tak lama kemudian Daenerys pun kembali muncul menaiki Drogon. Daenerys selalu mengatakan kepada semua pasukan Dothraki bahwa ia mengajak semua pasukannya untuk menyeberangi lautan dan meminta untuk membunuh semua musuh-musuhnya. Scene lalu berlanjut. Scene lalu menampilkan sebuah warga desa yang sedang membangun Sept of Rey. Di scene tersebut, kita akan diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Rey, seorang mantan veteran perang yang kini mengabdikan diri kepada Fate of Seven. Di scene tersebut juga diperlihatkan ada seseorang yang ikut membangun, dan seseorang tersebut adalah Sandor Clegane. Sandor ternyata masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh Rey. Scene pun memperlihatkan warga desa sedang beristirahat. Lalu Rey menghampiri Sandor. Rey mengatakan ia mengira bahwa Sandor akan tewas saat ia menemukannya, karena luka yang diderita oleh Sandor begitu parah. Rey mengatakan Sandor bisa selamat pasti keinginan para dewa, dan ia mengatakan bahwa Sandor harus menemukan mengapa ia masih hidup. Kembali ke King's Landing, High Sparrow lalu mendatangi Marjorie dan menanyakan apa yang sedang dibacanya hari ini. Marjorie mengatakan bahwa ia sedang membaca ayat-ayat suci dan menghafalnya. High Sparrow lalu menanyakan kepada Marjorie mengapa ia masih belum tidur dengan Tommen setelah ia kembali kepada suaminya. Marjorie mengatakan bahwa keinginan tersebut sudah hilang darinya. Namun High Sparrow mengatakan bahwa raja harus memiliki pewaris. Ia juga berharap bahwa neneknya mengikuti langkahnya yang sekarang, karena ia juga seorang pendosa. Dan High Sparrow berharap ia bisa mengajak neneknya untuk bergabung dengannya. Marjorie pun lalu mendatangi neneknya, ditemani oleh Septa Unella. Namun Lady Olenna tidak menyukainya dan meminta agar membiarkan mereka berbicara berdua. Marjorie mengatakan bahwa Sir Loras akan keluar dari penjara setelah ia mengakui perbuatan dosanya dan bertobat. Ia juga menyarankan kepada neneknya untuk kembali ke High Garden, namun Lady Olenna menolak untuk pergi. Marjorie lalu menyelipkan sebuah kertas kepadanya dan meyakinkannya untuk kembali pulang ke High Garden. Lady Olenna lalu menuruti saran dari Marjorie. Ia lalu membuka pesan yang diberikan olehnya. Pesan tersebut berisikan gambar sebuah mawar yang menjadi simbol klan Tyrell. Di pesan tersebut, Marjorie mengatakan bahwa ia masih berpihak kepada klan Tyrell. Cersei lalu mendatangi Lady Olenna. Ia mengatakan ia mendengar bahwa Lady Olenna akan pergi kembali ke High Garden dan meninggalkan Sir Loras. Lady Olenna mengatakan bahwa itu semua adalah akibat dari kebodohan Cersei. Cersei mengakui perbuatan tersebut, dan ia juga mengatakan bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain. Namun Lady Olenna mengatakan bahwa sekarang Cersei sudah dikelilingi oleh semua musuh-musuhnya, dan saudaranya Jaime telah pergi meninggalkannya. Ia juga mengatakan bahwa kejadian ini sedikit banyaknya membuat Lady Olenna merasa bahagia. Scene pun berpindah memperlihatkan Jon Snow yang datang mendatangi para Wildling untuk mengajak mereka melawan Ramsay. Namun para Wildling menolak Jon karena perang tersebut bukanlah perang mereka. Mereka juga mengatakan bahwa kita adalah rakyat yang tersisa dari Wildling. Apabila kita tewas, maka klan mereka pun akan berakhir. Jon lalu mengatakan bahwa memang benar, perang tersebut bukan perang para Wildling. Namun setelah Ramsay berhasil mengalahkan Jon, ia akan mendatangi Wildling dan membantai mereka. Tormund mengatakan bahwa Jon adalah seseorang yang telah membantu dan rela mati untuk kita. Lalu para Wildling pun akhirnya mau membantu Jon dalam peperangan melawan Ramsay. Scene pun berpindah memperlihatkan Jaime, Bronn, dan pasukan Lannister akhirnya sampai ke River Run. Mereka datang untuk membantu pasukan klan Frey merebut kembali kastil yang diambil oleh Brynden.
Jaime dan Bronn lalu melihat pasukan Frey mengancam Brynden Tully untuk membunuh saudaranya Edmure. Namun Brynden hanya melihat dari atas benteng dan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan Edmure. Jaime lalu mendatangi Lodar Frey dan mengatakan kepadanya bahwa ancaman yang dibuat oleh mereka adalah sebuah kebodohan. Jaime lalu memerintahkan untuk memandikan Edmure dan memberinya makan. Jaime juga mengatakan bahwa kedatangannya adalah perintah dari kerajaan untuk merebut kembali kastil yang telah direbut oleh Brynden, dan ia yang akan memimpin pengepungan tersebut. Jaime lalu menyuruh Bronn bahwa ia akan berunding dengan Brynden. Scene pun berlanjut. Jaime pun lalu mendatangi benteng Brynden untuk berunding dengannya. Jaime mengatakan kepada Brynden bahwa segeralah untuk menyerah dan ia akan mengampuni semua pasukannya. Namun Brynden menolak karena kastil ini adalah tempat di mana ia dilahirkan dan ia siap mati untuk mempertahankan kastil tersebut. Brynden juga tidak peduli dengan Edmure karena ia kelak pasti akan mati. Ia juga mengatakan bahwa perang belum usai selagi ia masih hidup. Scene pun berpindah. Jon dan Sansa pergi menemui klan Mormont. Klan tersebut sekarang dipimpin oleh seorang anak kecil, Lyanna Mormont. Ia memimpin klan tersebut menggantikan ibunya yang tewas dalam keikutsertaannya dalam mendukung Robb Stark. Jon lalu mengatakan bahwa ia datang untuk meminta bantuan dalam pertempuran merebut Winterfell. Namun Lady Lyanna tidak mau membantu Jon karena perang tersebut bukanlah perang klannya. Ser Davos selalu menceritakan tentang bahaya yang datang dari balik The Wall. Ia juga menceritakan bahwa pamannya Ser Jeor Mormont telah tewas melawan White Walker. Dan untuk melawan bahaya tersebut, rakyat utara haruslah bersatu untuk bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut, Lady Lyanna lalu menyetujui untuk membantu Jon, dan ia memberikan bantuan sebanyak 62 orang pasukan. Ia juga mengatakan bahwa klan Mormont bukanlah klan yang besar, namun ia juga mengatakan bahwa satu orang Bear Island setara dengan 10 orang. Setelah itu, Jon menemui klan Glover dan menemui Robert Glover untuk membantunya berjuang merebut Winterfell. Namun Robert tidak mau bergabung karena klan Bolton telah membantunya untuk merebut kembali kastil mereka, yang dimana juga mereka tidak mempercayai para Wildling yang berjuang bersama Jon. Namun Sansa mengingatkan bahwa klan Glover telah bersumpah kepada ayahnya. Robert lalu mengatakan bahwa memang klannya telah melayani klan Stark selama berabad-abad. Namun mereka menghilang ketika istrinya dan anaknya ditawan oleh klan Iron Island. Sementara itu Jon kembali kepada pasukannya, dan mereka masih kekurangan banyak orang. Jon lalu berencana untuk pergi ke Winterfell dengan kekuatan yang ada sebelum badai datang menghalangi mereka. Namun Sansa tidak setuju dengan rencana Jon. Ia mengatakan kita masih memiliki waktu untuk mendatangi klan yang lain. Namun Jon tetap akan pergi dengan pasukan yang ada, dan ia juga mengatakan bahwa kita sudah kehabisan waktu. Saat malam tiba, Sansa lalu menulis sebuah surat tanpa sepengetahuan Jon yang ditujukan kepada Lord Baelys untuk membawa pasukan Vel ikut dalam pertempuran melawan Ramsay. Scene pun berpindah ke Volantis. Yara dan Theon sampai di kota tersebut. Mereka berencana untuk mendatangi Daenerys karena mereka mengetahui kabar tersebut dari pamannya Euron. Mereka berencana untuk menuntut balas atas tahta yang telah diklaim oleh pamannya dengan bersekutu dengan Daenerys. Sementara itu, Sandor Clegane sedang memperhatikan Rey sedang berceramah di depan warga desa. Di dalam ceramahnya, Rey mengatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dan menjadi seseorang yang lebih baik, dan tidak ada kata terlambat untuk kembali. Tak lama kemudian datanglah 3 orang yang berkuda mendatangi mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah para penjaga. Mereka datang meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Namun Rey mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai emas, tetapi hanya memiliki makanan. Mereka lalu mengatakan untuk menjaga diri karena malam akan penuh dengan teror. Sandor mengatakan bahwa orang yang tadi datang adalah kelompok Brotherhood Without Banner. Mereka akan kembali datang dan menjarah kita semua. Sandor menyarankan untuk melawan mereka, namun Rey menolaknya karena kita tidak mau bertindak dengan kekerasan. Sandor pun terus mencari kayu bakar, namun saat ia kembali, ia menemukan semua warga desa telah tewas, dan ia menemukan Rey juga telah tewas tergantung. Melihat kejadian tersebut, Sandor lalu berencana mencari pelakunya untuk membalaskan dendam. Kembali kepada kisah Arya, ia datang mendatangi seorang kapten kapal dan mengatakan untuk mengantarnya kembali ke Westeros. Kemudian Arya lalu diam di sebuah jembatan.
Tak lama kemudian datanglah seorang nenek tua yang langsung menyerangnya. Ternyata nenek tua tersebut adalah wife yang datang untuk menghukum Arya. Namun Arya berhasil kabur. Arya berhasil selamat, namun dalam kondisi terluka parah. Arya terus berjalan menyusuri sebuah pasar di Braavos. Berakhir sudah season 6, episode 6 dan 7 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.